Halo pemirsa OBTV, Economic Update hadir untuk memberikan berbagai informasi terkait perkembangan ekonomi terkini bersama saya, Belinda Amanda, yang akan menemani Anda selama 30 menit ke depan. Rangkuman berita pemirsa yang pertama, nilai tukar mata uang rupiah ke dolar Amerika Serikat selama sepekan mengalami fluktuatif. Pertanggal 24 Januari 2023, nilai tukar sebesar Rp15.196. Selanjutnya, harga emas Antam tembus hingga Rp1.000.000 per gram. Ancaman akan terjadinya resesi ekonomi global ini perlu disikapi oleh pemerintah dengan melakukan langkah antisipatif untuk terus mendorong kinerja perekonomian nasional. Pemirsa, nilai tukar mata uang rupiah ke dolar Amerika Serikat selama sepekan mengalami fluktuatif. Pada tanggal 17 Januari 2023, kurs jual sebesar Rp15.094 dan untuk kurs belinya di angka Rp14.943. Pada 18 Januari 2023, kurs jual di angka Rp15.229 dan untuk belinya di Rp15.078. Pada tanggal 19 Januari 2023, kurs jual di angka Rp15.212. Untuk kurs beli di angka Rp15.061. Pada tanggal 20 Januari 2023, di angka jual Rp15.188 dan angka beli di kisaran Rp15.037. Pada tanggal 24 Januari 2023, ini mengalami sedikit peningkatan untuk kurs jual di angka Rp15.196 dan untuk kurs beli di angka Rp15.045. Bank Dunia dalam laporannya yang berjudul Is a Global Recession Imminent memprediksi kemungkinan terjadi resesi ekonomi global pada tahun 2023. Prediksi tersebut terasa semakin nyata dengan beberapa indikasi yang sudah mulai terjadi, seperti kenaikan suku bunga acuan secara agresif yang dilakukan bank sentral berbagai negara dalam upaya meredam laju inflasi. Resesi ini telah dirasakan oleh beberapa negara, namun menurut Presiden Joko Widodo, Indonesia masih di batas aman untuk menangani hal tersebut. Lalu bagaimanakah fenomena resesi ini di akademisi Universitas Brawijaya? Dampaknya gimana gitu ya. Jadi memang resesi itu kan technically 2 kali kuartal kita negatif sebenarnya pertumbuhan negatif. Sehingga kemudian secara teknikal ya udah itu resesi. Cuma nggak terjadi di Indonesia sebenarnya. Terjadinya di negara-negara yang sekarang mengalami resesi gitu dengan ekonomi besar seperti Amerika, kemudian yang ada di Eropa Timur dan seterusnya gitu. Nah, bagaimana dampaknya ke kita? Nah, ini dampaknya ada utamanya untuk industri-industri yang produknya diekspor ke negara-negara terkait, negara-negara yang terdampak resesi, gitu. Sehingga negara yang terdampak resesi itu otomatis demand-nya rendah. Ketika demand-nya rendah, otomatis dia nggak banyak order gitu ke negara kita. Seperti mungkin yang kita tahu mungkin tekstil, gitu kan dan seterusnya. Nah, jadi dampaknya lebih ke sana sebenarnya. Jadi demand dari ekspor rendah sehingga kemudian mengurangi ekspor kita dan pada akhirnya neraca perdagangan kita terpengaruh. Kira-kira gitu Mas Edi. Menurut kerjasama pemerintah badan usaha KPBU, bahwa kondisi perekonomian Indonesia dinilai masih kuat menghadapi gejolak ekonomi global yang mengarah pada resesi ekonomi. Potensi untuk bertahan menghadapi risiko terjadinya resesi ekonomi cukup besar karena ditopang oleh PDB yang masih positif, serta tingkat inflasi yang relatif rendah dibandingkan negara lainnya.
Pemirsa, di tengah resesi yang terjadi di beberapa negara, Indonesia masih dikatakan aman dalam ancaman tersebut. Berbagai sektor tentunya terdampak dalam fenomena tersebut. Untuk itu, dosen via UB memberikan ide model bisnis hadapi resesi. Ancaman akan terjadinya resesi ekonomi global ini perlu disikapi oleh pemerintah dengan melakukan langkah antisipatif untuk terus mendorong kinerja perekonomian nasional. Walaupun kinerja perekonomian nasional saat ini cukup positif, namun jika resesi ekonomi global benar-benar terjadi, maka Indonesia diyakini akan terkena dampaknya dan dapat menyeret Indonesia ke dalam jurang resesi ekonomi tersebut. Dampak resesi ini akan sangat dirasakan bagi para pebisnis ataupun sektor-sektor penting lainnya. Oleh karenanya, bertahan di tengah keadaan seperti ini sangat dibutuhkan model bisnis yang mudah, namun memiliki keunggulan tersendiri. Kalau bicara soal bisnis model itu kan sebenarnya definisi sederhananya adalah the way the company makes money kan sebenarnya Mas ya. Jadi apakah bisnis modelnya perlu disesuaikan? Saya rasa jawabannya iya gitu. Karena kalau melihat saya coba berkaca dari salah satu akselerator sekaligus early investor untuk startup di luar, namanya Y Combinators gitu. Kalau kita lihat di Y Combinators itu top 3 startup mereka, dia punya banyak portofolio Mas gitu. Tapi top 3 startup yang kemudian komposisinya tuh 50-60%, cuma 3 bisnis modelnya gitu. Sisanya yang kecil-kecil gitu. Cuma 3. Yang pertama adalah marketplace, yang kedua adalah transactional business, yang ketiga adalah SaaS, software as a service gitu. Marketplace dan transactional business kenapa kemudian yang terbesar gitu secara valuasi, secara proporsi? Karena model bisnis ini model bisnis yang dekat dengan transaksi. Jadi kalau transactional business itu kayak kita bikin bisnis GoPay gitu loh. Kan dekat sekali dengan transaksi, kita mudah sekali untuk ngambil potongan kan sebenarnya. Marketplace juga kayak gitu, dekat sekali dengan transaksi karena dia menghubungkan antara buyer dengan seller gitu. Jadi bisnis yang pertama ini atau yang pertama dan kedua ini, marketplace dan juga transactional business, dekat banget dengan transaksi sehingga kemudian mereka mudah untuk mendapatkan potongan dari sana. Yang ketiga SaaS. Kenapa SaaS, software as a service, bisa bertahan gitu dan menjadi proporsi terbesar di Y Combinator? Karena yang namanya SaaS itu duitnya recurring income Mas. Recurring income itu berulang dan sifatnya tahunan. Kayak misalkan kita ngomong POS, point of sales-nya Moka misalnya, yang di kasir itu loh. Kalau kasir itu dia pakai Moka kan MOU-nya tahunan. Bayarnya juga tahunan atau mungkin juga bulanan, tapi sifatnya kan recurring, berulang. Gitu sehingga sekali deal setahun udah beres sebenarnya. Nah, jadi bisnis model perlu disesuaikan, saya rasa perlu gitu. Tinggal mencari bisnis model yang tepat antara needs-nya market dengan core product dari startup itu sendiri. 3 model bisnis tersebut bisa jadi solusi untuk menghadapi resesi di tahun 2023. Bagaimana menurut kalian? Menuju berita selanjutnya, pemirsa, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Cabang Malang optimis sektor pariwisata tahun 2023, terutama industri perhotelan akan kembali pulih seiring dengan pencabutan PPKM. Ketua PHRI Kota Malang, Agus Basuki, mengatakan pihaknya optimis pariwisata Malang Raya akan kembali pulih dan memberikan efek positif bagi dunia perhotelan. Industri perhotelan merupakan subsektor dari pariwisata yang kelihatannya sangat terbantu dari aktivitas wisatawan. Pencabutan PPKM diyakini kalangan industri perhotelan Malang Raya akan memberikan dampak positif bagi aktivitas akomodasi perhotelan. PHRI sendiri masih menerapkan proses standar sebagai langkah mitigasi bagi pengunjung dan juga staf hotel. Dengan dicabutnya ketentuan PPKM, itu paling tidak itu adalah satu hal yang menggembirakan bagi dunia pariwisata, khususnya perhotelan, karena di situ kita boleh bebas untuk berkreasi kembali pada suasana normal. Namun demikian, dengan pencabutan itu kita juga masih tetap harus melakukan hal-hal yang berkaitan dengan prokes. Contohnya penggunaan masker di tempat kerumunan, kemudian vaksin juga mesti harus
dilakukan bagi masyarakat termasuk pengunjung hotel. Demikian juga dari pihak hotel juga harus memperhatikan hal-hal yang prokes. Tentunya ini satu hal yang menggembirakan karena kita sudah hampir walaupun belum sirna ya pandemi, tapi kita sudah bebas melakukan aktivitas seperti hal normal. Untuk menjaga inflasi, banyak negara mengambil langkah dengan menaikkan suku bunga. Hal ini juga terjadi di Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Kenaikan suku bunga ini menurut pengamat pasar modal UB, Noval Adib, menjadi solusi namun juga berimbas negatif kepada beberapa sektor saham. Sektor yang akan terimbas tersebut diantaranya adalah properti dan juga konstruksi. Menjaga inflasi, banyak negara mengambil langkah dengan menaikkan suku bunga. Hal ini juga terjadi di Bank Indonesia yang menaikkan suku bunga untuk mengendalikan inflasi. Kenaikan suku bunga ini menurut pengamat pasar modal UB, Noval Adib, menjadi solusi namun juga berimbas negatif kepada beberapa sektor saham. Sektor yang akan terimbas tersebut diantaranya properti dan juga konstruksi. Sektor konstruksi dan properti menjadi dua sektor yang rentan dengan kenaikan suku bunga. Namun, kenaikan suku bunga menjadi salah satu jitu untuk mengendalikan inflasi. Kondisi menjadikan saham sektor properti dan konstruksi kurang menarik pada kondisi menaikkan suku bunga. Tidak akan terpisahkan dari perekonomian dunia ya. Ya meskipun secara domestik kita juga punya karakteristik tersendiri ya terkait dengan ekonomi kita itu. Ya. Jadi misalnya kalau yang terkait dengan kebijakan-kebijakan internasional itu misalnya ketika bank-bank sentral lain itu menaikkan suku bunga ya, demi mencegah inflasi, nah itu kita juga ikut-ikutan ya bank sentral kita itu ya, dan beberapa kali menaikkan suku bunga ya dengan alasan yang sama, jadi seperti itu untuk mencegah inflasi. Nah, di sini tentunya kita juga harus mencermati ya kan saham apa yang atau sektor apa yang terdampak dengan kebijakan hal itu ya. Kalau di sini saya melihat yang paling kena ya sektor properti ya dan konstruksi. Terima kasih pemirsa masih bersama kami. Pergeseran tren terjadi di pusat perbelanjaan yang ada di Kota Malang. Sektor kuliner saat ini menjadi andalan baru untuk meningkatkan traffic kunjungan.
Sasmita Rahayu, manajer Markom Matos, menjelaskan saat ini aktivitas pengunjung lebih banyak menikmati area kuliner, sehingga pihaknya menyediakan berbagai program bertemakan kuliner sebagai salah satu unggulan di tahun 2023. Sektor kuliner saat ini menjadi salah satu andalan baru untuk meningkatkan trafik kunjungan. Sasmita Rahayu, manajer Markom Matos, menjelaskan saat ini aktivitas pengunjung lebih banyak menikmati area kuliner, sehingga pihaknya menyediakan berbagai program bertemakan kuliner sebagai salah satu unggulan tahun 2023. Untuk pasca pandemi ini ya, mungkin masyarakat Malang terutama untuk di mall, terutama di Malang Town Square, di sini banyak sekali untuk bisnis kita di retail juga ya. Mungkin untuk trennya lebih banyak ke kuliner ya. Kuliner ini cukup naik pesat ya untuk mereka yang buka unit di Matos. Kemudian juga kalau untuk fashion itu mungkin agak menurun ya, karena mungkin banyak juga saingan di online. Tapi di sini untuk fashion yang lain, kosmetik cukup pesat juga untuk yang ada di Matos. Untuk di Matos untuk 2023 tentunya kita akan ada, kalau kita ngomong bocoran pasti akan ada banyak brand-brand besar yang bakal masuk di Malang Town Square. Ini untuk benar-benar bisa membuat suasana yang lebih bagus lagi ya di Malang Town Square, karena Matos ini menjadi salah satu tempat perbelanjaan yang cukup lengkap. Jadi kita berusaha untuk memberikan sajian dari tinen-tinen baru yang menarik, baik itu dari brand nasional maupun yang lokal. Lokal di sini kita juga cukup intens untuk mendukung program pemerintah terutama di UMKM ya. Program UMKM juga kita galangkan. Kemudian program-program untuk event-event, kita banyak event-event yang kita kerjasama kolaborasi dengan komunitas. Tentunya itu yang akan membuat mall kami semakin ramai. Aktivitas kuliner bersama keluarga ataupun teman menjadi tren di pusat perbelanjaan. Lokasi strategis dan banyaknya pilihan menjadikan pusat perbelanjaan sebagai meeting point bagi masyarakat. Hal ini yang menjadikan salah satu terobosan dari mall seperti Malang Town Square untuk meningkatkan trafik pengunjung dengan menghadirkan beragam tema kuliner bagi masyarakat. Beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, harga emas batangan bersertifikat Antam produksi PT Logam Mulia dan PT Aneka Tambang Tbk terpantau naik hingga tembus Rp1.022.000 per gram per tanggal 19 Januari 2023. Dikutip dari situs Logam Mulia, harga pecahan 1 gram emas Antam berada di level Rp1.029.000 per tanggal 19 Januari 2023. Harga tersebut naik sebesar Rp7.000 dari harga sebelumnya yang berada di angka Rp1.022.000 per gramnya. Sementara harga buyback alias jual kembali emas Antam dibanderol Rp935.000 per gram. Harga tersebut naik sebesar Rp7.000 dari harga sebelumnya yang berada di level Rp928.000 per gramnya. Adapun berikut harga emas batangan Antam dalam pecahan lainnya pada Kamis 19 Januari 2023. Harga emas 0,5 gram sejumlah Rp564.500. Harga emas 1 gram sejumlah Rp1.029.000. Harga emas 5 gram berjumlah Rp4.920.000. Harga emas 10 gram senilai Rp9.785.000. Harga emas 25 gram senilai Rp24.337. Harga emas 50 gram senilai Rp48.595.000. Harga emas 100 gram senilai Rp97.112.000. Harga emas 250 gram senilai Rp242.515.000. Harga emas 500 gram senilai Rp484.820.000. Dan untuk harga emas 100 gram senilai Rp969.600.000. Pemirsa, terima kasih Anda sudah menyaksikan Economic Update pekan ini. Terus update berita ekonomi terkini hanya di UB TV. Saya Belinda Amanda, pamit, sampai jumpa.